Sidang perkara pidana nomor 262 garing PIT.B garing 2024 garing PN Pekalongan akan segera dimulai. Kepada para pihak segera memasuki ruang sidang. Tata tertib persidangan. 1. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. 2. Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang. 3. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 4. Dilarang melakukan dokumentasi selama persidangan kecuali seizin majelis hakim. 5. Majelis hakim berwenang mengeluarkan pengunjung apabila tidak mematuhi tata tertib persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 262 garing PIT-B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa Maulana Zidan alias Toing bin Mamat, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk jasa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan? Siap, Yang Mulia. Silakan bisa dihadirkan. Pada terdakwa silakan. Bagaimana kondisi terdakwa hari ini, sehat ya? Sehat, Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Karena ini sidang pertama, jadi saya akan tanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara Maulana Zidan alias Toing bin Mawar bin Mamat. Ya. Apa benar? Tempat tanggal lahir Pekalongan 24 Agustus 2004. Benar? Benar. Jenis kelamin laki-laki, bangsaan Indonesia ya. Saudara terdakwa, apakah sudah ada penasihat hukum sendiri atau belum? Belum, Yang Mulia. Belum. Kalau belum, maka saya akan tunjuk dari LBH ya. Silakan dari LBH bisa masuk ruang sidang. Dari pihak LBH yaitu saudara Muhammad Restu Ridho ya. Kami tunjuk sebagai penasihat hukum dari terdakwa. Untuk agenda selanjutnya, pembacaan dakwaan oleh jasa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Silakan bisa dibacakan. Bahwa terdakwa Muhammad Zidan Al-Fatah alias Toing bin Mamat Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 dan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruang guru SD Negeri 1 Desa Langkap, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, itu dengan memanjat, merusak, dilakukan beberapa kali di antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya demikian serupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan itu dilakukan terdakwa secara sebagai berikut. Pertama, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 awalnya terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah terdakwa melompati pagar sekolah, terdakwa berjalan menuju ruang guru. Selanjutnya pada saat terdakwa berjalan menuju ruang guru, terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela, terdakwa menemukan besi ukuran 20 cm. Kemudian terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencokal jendela yang berada di ruang guru. Setelah berhasil mencokal jendela di ruang guru, terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil terdakwa congkel. Selanjutnya terdakwa berhasil masuk lantas mengambil 2 unit laptop merek HP warna abu dan merek Lenovo
warna abu. Selanjutnya barang berupa HP merek Vivo Y22 warna biru tersebut kemudian terdakwa dengan maksud untuk dijual untuk diperlukan pribadi sehingga akhirnya terdakwa diangkat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di sebuah sekolah, awalnya terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah terdakwa melompati pagar sekolah, terdakwa berjalan menuju ruang guru. Selanjutnya pada saat terdakwa berjalan menuju ruang guru, terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela terdapat menemukan kawat ukuran 30 cm, kemudian terdakwa gunakan kawat tersebut untuk mencokal jendela yang berada di ruang guru. Setelah berhasil mencokal jendela di ruang guru, terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil terdakwa cokal tersebut. Terdakwa berhasil masuk lantas mengambil uang sebesar Rp400.000 yang berada dalam laci meja di ruang guru tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Fariska. Selanjutnya, uang tersebut dimiliki terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga akhirnya terdakwa melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan dakwaan saksi Fariska SD Negeri 1 Langkap menderita kerugian material kurang lebih Rp 10.500 Rp10.500.000. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam ancaman pidana pasal 363 ayat 1 kelima Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 64 ayat 1 KUHP Pidana. Akibat perbuatan terdakwa, Zidan perbuatan sebagaimana diatur diancam dalam pidana 363 ayat 1 kelima Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Pekalongan 8 Februari 2024, Jaksa Penuntut Hukum Fitratul Hidayah, SHM Hum. Sudah yang mulia. Baik, terdakwa sudah mendengar ya dakwaannya? Sudah yang mulia. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Silakan saya memberikan waktu pada terdakwa bisa konsultasi dengan penasihat hukumnya apakah ingin mengajukan eksepsi atau tidak. Silakan. Ya. Kalau saya rasa cukup ya, silakan terdakwa bisa kembali ke tempat. Ya, jadi siapa yang ingin menjawab? Apakah ingin mengajukan eksepsi atau tidak? Tidak yang mulia. Karena tidak ingin mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan oleh pemeriksaan alat-alat bukti dan juga saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Belum yang mulia. Butuh waktu berapa hari? 7 hari. 7 hari. Dari hari ini berarti sidang akan kita lanjutkan di tanggal 19 Februari. Oleh karena itu, sidang saya tunda dan saya tutup. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 262/PB/2024/PN Pekalongan. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan juga keterangan dari saksi-saksi dari saudara jaksa penuntut umum. Apakah alat bukti dan saksi-saksi tersebut sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Silakan bisa dihadirkan. Terdakwa bisa ke sana terlebih dahulu. Baik, jaksa penuntut umum, siapa saja saksi yang Anda hadirkan pada hari ini? Baik, yang pertama ada Ibu Fariska selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Langkap, yang kedua ada Ibu Balkis dan yang ketiga ada Ibu Nilna. Ini saksi mau diperiksa sendiri-sendiri atau secara bersamaan?
Sendiri-sendiri saja majelis. Untuk pemeriksaan saksi, sebelum memberikan keterangan, akan kami sumpah terlebih dahulu. Silakan untuk saksi bisa berdiri dan petugas pengadilan bisa masuk. Silakan bisa berdiri. Para saksi untuk mengikuti yang saya ucapkan. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan akan mengatakan yang benar, yang benar, mengatakan yang sebenar-benarnya. mengatakannya sebenar-benarnya. Silakan bisa duduk kembali. Karena akan diperiksa sendiri-sendiri, jadi silakan untuk saksi Fariska tetap di tempat dan untuk saksi yang keduanya bisa kembali ke tempat. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, sebelumnya saya akan tanya identitas saudara terlebih dahulu. Silakan untuk kartu identitasnya bisa diberikan ke sini. Baik, yang mulia. Baik, saudara akan saya tanyakan identitas terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Nama Fariska Astiani, betul? Betul, yang mulia. Tempat tanggal lahir Pekalongan 15 Mei Iya, betul, yang mulia. 2003. Oke. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia ya. Benar, yang mulia. Silakan. Mitra Menteri. Tadi saudara sudah disumpah ya. Iya, benar. Saudara saksi tahu mengapa dihadirkan di sini? Tahu, yang mulia, saya dihadirkan di sini dalam perkara pencurian dan saya sebagai saksi penuntut umum. Tapi saudari tahu kenal atau ada hubungan kerabat dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa, tapi saya tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Jadi saudara saksi, apakah saudara saksi ini melihat sendiri atau mendengar sendiri apabila ada kejadian seperti ini? Saya mendengar secara langsung dari perkataan terdakwa, yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 1 bisa dilanjutkan. Apakah saudara saksi mengetahui informasi kalau terdakwa ditangkap polisi? Saya mengetahui, yang mulia. Saya di sini mengetahui bahwa saudara terdakwa ini tertangkap oleh polisi dalam perkara pencurian. Siapa yang melaporkan kejadian tersebut? Apakah saudara mengetahui? Saudari mengetahui? Saya mengetahui bahwa yang melaporkan itu saya sendiri dan saya di sini sebagai kepala sekolah dari SDN Negeri 01 Langkap. Cukup, yang mulia. Oke, anggota 2, apakah ada pertanyaan? Baik, apakah saudara saksi ini mengetahui kapan pencurian itu terjadi dan itu di mana? Pencurian itu terjadi di ruang guru dan pada saat bulan Agustus sampai September tahun 2024. Apakah saudara saksi ini mengetahui barang-barang yang hilang itu berupa apa saja? Ia mengetahui, yang mulia, barang-barang yang hilang itu berupa laptop, ada 2, yang pertama itu berwarna abu-abu, Lenovo, dan yang satunya lagi itu bermerek HP, berwarna abu-abu, dan yang ketiga itu ada HP berwarna biru, bermerek Vivo. Oke, baik, cukup yang mulia. Jasa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Cukup majelis. Untuk penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baik. Sudah cukup dari pertanyaan tadi. Bagaimana dari terdakwa? Apakah sudah benar apa yang dikatakan saksi? Sudah, yang mulia. Baik, keterangan saksi sudah kami anggap cukup. Silakan setelah ini bisa meninggalkan ruang sidang.
Dan jangan lupa bisa mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Baik yang Silakan. mulia. Silakan. Baik, untuk jasa penuntut umum bisa hadirkan saksi selanjutnya. Silakan untuk saksi kedua. Baik, saksi yang kedua. Sebelum kami mintai keterangan, bisa lihat kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, bisa kembali ke tempat. Pertama-tama, saya akan ngecek identitas saudara terlebih dahulu ya. Ya, Di sini atas nama Zahira Balkis Alfauzia. Apa benar? benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Pekalongan 20 Agustus 2004. Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia ya. Iya yang mulia. Apakah saksi sudah tahu mengapa dihadirkan di dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Untuk apa? Untuk sebagai saksi karena peristiwa pencurian. Apakah saudara saksi ini kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi itu sudah tahu atau mendengar kejadian tersebut? Sudah yang mulia, saya melihat dan mendengar secara langsung bahwa terdakwa melakukan pencurian. Cukup yang mulia. Para hakim anggota 2. Baik, pada tanggal berapa terdakwa ini melakukan pencurian? Pada tanggal 5 Agustus 2024, 17 Agustus 2024, dan tanggal 18 Agustus 2024 yang mulia. Apakah Anda mengetahui barang apa saja yang telah dicuri? Mengetahui yang mulia, barangnya yang dicuri itu ada laptop, HP merek Vivo, tipe Y22, warna green, dan uang sejumlah Rp400.000 yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Jaksa penuntut umum, silakan. Cukup yang mulia. Nasihat hukum. Baik, untuk sementara keterangan saksi kami anggap cukup. Apakah dari pihak terdakwa ada yang ingin disangkal atau sudah benar semua kesaksiannya? Ada yang salah Gimana yang salah? di tanggal 5 Januari. Kenapa? Saya tidak melakukannya. Jadi terdakwa mengakui bahwa tanggal 5 itu tidak melakukan apa-apa, tidak Iya. melakukan pencurian. Tidak. Tapi kenapa saksi bisa bilang kalau terdakwa ini mencuri pada tanggal 5? Saya tetap kekeh dengan keterangan saya karena saya sebagai korban dari pencurian tersebut, yaitu uang senilai Rp400.000 yang mulia. Baik. Ya, seperti itu. Nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Sementara sudah kami anggap cukup. Jadi terima kasih. Sebelum meninggalkan ruang sidang, silakan bisa mengambil identitas Anda kembali. Baik yang mulia. Baik, siapa lagi dari jasa penuntut umum yang ingin dihadirkan? Silakan kepada Saudari Nilna untuk ke depan. Baik, saudari saksi, sebelum kami mintai keterangan, bisa menyerahkan identitasnya terlebih dahulu.
Sebelum kami mintai keterangan, saya bacakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama Nilna Munah, betul? Tempat tanggal lahir Pekalongan 11 Januari 2004, betul? Ya. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, dan kewarganegaraan Indonesia. Apakah saudari saksi sudah tahu mengapa saudari saksi dimintai keterangan? Ya, yang mulia, saya di sini sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Zidan. Apakah saudari ada hubungan keluarga atau kenal dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saksi mengetahui secara langsung atau hanya berdasarkan pengakuan pihak lain bahwa terdakwa melakukan pencurian di SD 01 Langkap? Saya mengetahui berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri saat diinterogasi pada saat hari itu. Baik, cukup yang mulia. Baik, apakah saksi sempat memeriksa rekaman CCTV atau bukti fisik lain sebelum menyimpulkan siapa pelakunya? Ya, saya melihat itu CCTV secara langsung, yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Dari jasa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum? Iya sih, cukup. Baik, karena sudah cukup, maka kami anggap sementara sudah cukup keterangan dari saksi. Bagaimana terdakwa? Apakah sudah benar keterangan saksi? Sudah benar yang mulia. Terima kasih saksi. Kami harap kedepannya apabila kami butuhkan keterangan lagi, saksi bisa memberikan keterangannya ya. Silakan bisa diambil identitasnya, bisa keluar ruangan sidang. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin diajukan kembali saksinya? Sudah cukup yang mulia. Apakah ada bukti lain yang ingin diajukan? Ada yang mulia, ada berupa HP dan uang tunai. Bisa dibawa ke meja sidang. Silakan penasihat hukum dan terdakwa bisa ikut memeriksa. Baik, pembuktian dari jaksa penuntut umum, apakah ada lagi yang ingin dibuktikan? Cukup yang mulia. Bagaimana dengan terdakwa? Apakah ingin mengajukan saksi atau sesuatu yang meringankan? Ada. Ingin dihadirkan hari ini atau sudah hadir atau ingin ditunda? Sekarang. Sekarang. Saksinya sudah siap? Siap. Sudah siap. Silakan bisa dihadirkan. Saudara Ana, silahkan memasuki ruang sidang. Ya, sebelum kami mintai keterangan, bisa memberikan identitasnya terlebih dahulu. Saudara saksi sehat ya? Sehat, yang mulia. Ya, saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Ana Firlana. Benar. Tempat tanggal lahir Pekalongan 7 Maret 2004. Benar? Benar, yang mulia. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Benar? Benar.
Sebelum memberikan keterangan, saudara kami sumpah terlebih dahulu. Silakan bisa berdiri, tegas. Ikuti saya ya saksi. Wawahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan menyatakan akan menyatakan yang benar yang benar dan mengatakan yang sebenar-benarnya. dan mengatakannya sebenar-benarnya. Cukup yang mulia. Silakan bisa kembali ke tempat. Saudari sudah siap untuk memberikan kesaksiannya? Siap yang mulia. Baik, saudara saksi, saudara mengerti ya mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dihadirkan sebagai saksi oleh perkara akibat yang dilakukan oleh Sidan. Saudari mengenal dengan saudara Sidan? Mengenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Sidan ini siapa Anda? Sidan karyawan yang bekerja di restoran milik saya. Jadi Anda pemilik restoran tempat Sidan bekerja ya? Iya, benar. Tapi apakah Anda tahu Sidan ini melakukan pencurian? Tahu yang mulia. Lalu apakah saksi tahu bagaimana keseharian Sidan? Apakah berperilaku baik dalam bekerja atau mempunyai reputasi buruk dalam pekerjaannya? Selama bekerja, Sidan mempunyai reputasi yang baik, sering membantu, tidak pernah membuat masalah, telaten, bekerja keras yang mulia. Oke. Jadi menurut saudari, Sidan ini adalah orang baik. Benar yang mulia. Tapi apakah Anda menyangka bahwa Sidan itu melakukan pencurian seperti yang didakwakan? Tidak menyangka yang mulia. Karena Anda tahunya Sidan itu orang baik, seperti Iya, itu. benar. Pas bekerja, apakah Sidan ini pernah mengeluh punya riwayat penyakit atau apapun, atau masalah ekonomi keluarganya? Sepengetahuan saya, Sidan mempunyai riwayat penyakit dan sering meminta izin untuk libur bekerja, mungkin untuk periksa ke dokter. Itu yang Anda tahu. Bagaimana jasa penuntut umum? Apakah ada pertanyaan? Ada majelis kepada saudari Ana. Izin bertanya, apakah selama saudara Sidan bekerja pernah melakukan tindakan atau perilaku yang mencurigakan? Tidak ada. Cukup yang mulia. Baik. Dari penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Izin bertanya kepada Ibu Ana untuk memberikan keterangan bagaimana hubungan Sidan dengan rekan-rekan kerjanya. Sepengetahuan saya, Sidan ini beradaptasi dengan teman-temannya itu dengan baik. Berarti itu ya saling membantu, Iya, saling melengkapi dalam misalkan kalau temannya ada yang izin ketika Sidan berangkat kerja, berarti Sidan itu untuk melengkapi yang karyawan yang tidak datang ya. Iya, benar. Bekerja sama dengan baik. Gitu. Kira cukup. Mungkin saya kira cukup keterangan dari saksi. Dari terdakwa, apakah sudah benar yang dikemukakan saksi? Benar yang mulia. Tidak ada yang disangkal? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Keterangan saksi saya anggap cukup. Sebelumnya bisa ambil identitas terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Baik, dari penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin ada bukti yang lain yang ingin diajukan? Tidak ada. Sudah cukup? Tidak ada. Baik, karena sudah tidak ada, silakan terdakwa bisa kembali ke tengah.
Karena sudah tidak ada saksi lagi, selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Apakah sudah siap? Belum Yang Mulia. Baik, karena belum siap, minta waktu berapa hari? 7 hari Yang Mulia. 7 hari di tanggal 5 Maret 2025. Ya. Apakah disetujui dari pihak terdakwa? Baik. Untuk melanjutkan sidang, maka sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 262-PB-2024-PN Pekalongan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa, apakah sehat ya? Sehat, Yang Mulia. Sudah siap mengikuti sidang ya? Siap. Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Siap Yang Mulia. Silakan bisa dibaca tuntutannya. Baik. Tuntutan pidana demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Zidan Al-Fatah alias Toing bin Mamat. Dengan ini, penuntut umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Dakwaan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pertimbangan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat mencongkel jendela ruang guru SD Negeri 1 Langkap sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2024, mengambil 2 unit laptop dan 1 HP. Tanggal 18 September 2024, mengambil uang senilai Rp400.000. Perbuatan dilakukan atas izin dan sepengetahuan pemilik sah dengan cara yang memenuhi unsur pemberat sebagaimana dalam dakwaan. Hal yang memberatkan, terdakwa melakukan perbuatan lebih dari 1. Terdakwa menyebabkan kerugian material bagi pihak sekolah dan guru dengan total senilai Rp10.500.000. Perbuatan terdakwa meresahkan lingkungan pendidikan. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali. Terdakwa masih berusia muda, terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan pidana dengan perhatian pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP, serta memperhatikan fakta-fakta persidangan, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menyatakan terdakwa Muhammad Zidan Al-Fatah alias Toing bin Mamat terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan barang bukti. 1. Dus HP Vivo Y22 dengan warna hijau, 2 unit laptop dengan merek Lenovo dan HP untuk dikembalikan kepada saksi Nilna Muna. Keempat, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dengan demikian, tuntutan disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Pekalongan, 18 Februari 2024, penuntut umum Fitrun Hidayah SH M.Hum. Sudah Yang Mulia. Terima kasih untuk jasa penuntut umum. Terdakwa sudah mendengar ya tuntutannya? Sudah Yang Mulia. Sudah mengerti tuntutannya? Sudah. Jadi bagaimana terdakwa, apakah ingin mengajukan pembelaan? Ya, Yang Mulia. Baik. Bagaimana? Nasihat hukum terdakwa apakah sudah siap dengan pledoi-nya? Belum, Majelis. Memerlukan waktu berapa hari? 7 hari ke depan. 7 hari. Bagaimana dari jaksa penuntut umum, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Cukup. Baik, jadi sidang ditunda ya, dan akan dilanjut pada tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda pembacaan pledoi.
Jadi terdakwa masih tetap ditahan ya. Untuk itu sidang saya tunda dan saya tutup. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 262/PIT/2024/PN Pekalongan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa, bagaimana, sehat ya hari ini? Sehat yang mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti sidang? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan pledoi dari terdakwa. Bagaimana? Apakah akan dibacakan oleh terdakwa sendiri atau oleh penasihat hukumnya? Oleh penasihat hukum yang mulia. Baik, penasihat hukum apakah sudah siap dengan pledoinya? Sudah ya. Baik, bisa dibacakan untuk pledoinya. Baik, izinkan saya membacakan pledoi atau pembelaan. Atas nama terdakwa Maulana Zidan Al-Fatah alias Toing, perkara pidana pencurian nomor 262/B/2024/P Pengadilan Negeri Pekalongan kepada YTH Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Negeri Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, pertama-tama izinkanlah saya selaku penasihat hukum dari terdakwa atau dalam hal ini juga menyampaikan secara langsung dari hati nurani terdakwa untuk menyampaikan pledoi atau nota pembelaan ini, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, yaitu melakukan pencurian sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa tidak menyangkal, bahkan dengan tulus menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas apa yang telah ia lakukan. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum, norma, serta nilai moral yang berlaku di masyarakat. Atas hal tersebut, terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga, serta kepada seluruh pihak merasa dirugikan atas perbuatannya. Yang mulia Majelis Hakim, dalam menyampaikan pledoi ini kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa. 1. Terdakwa telah mengakui secara jujur seluruh perbuatannya di hadapan penyidik, penuntut umum, dan di depan persidangan. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kembali di masa yang akan datang. 3. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan akibat perkara ini keluarga terdakwa mengalami tekanan ekonomi dan psikologis. 5. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki serta dibina menjadi pribadi yang baik. Yang keenam, barang bukti telah dikembalikan atau korban telah memaafkan terdakwa. Yang mulia, pledoi ini bukanlah untuk membenarkan perbuatan yang salah, melainkan untuk memohon keadilan yang berimbang dengan nurani dan kemanusiaan, agar terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima di tengah masyarakat. Atas segala pertimbangan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan memberikan hukuman seringan-ringannya demi masa depan dan pembinaan terdakwa. Demikian pledoi ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Muhammad Restorida sebagai penasihat hukum SHMH. Ya, demikian pembacaan pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Bagaimana kepada jaksa penuntut umum? Apakah akan memberikan replik? Tidak, yang mulia. Cukup. Oke. Dikarenakan sudah cukup, tidak ingin memberikan replik, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan, sehingga sidang ini ditunda 2 minggu ke depan
pada tanggal 26 Maret 2025 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Dan juga terdakwa masih tetap ditahan ya selama dalam masa persidangan ini. Maka dengan demikian sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 262-PIT-B-2024 Pekalongan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana terdakwa? Sehat ya? Sehat Yang Mulia. Sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sudah Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan. Jadi saya harap terdakwa bisa didengarkan baik-baik ya. Saya baca inti-intinya saja. Apakah saudara terdakwa sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik. Putusan dengan nomor 262-PIT-B-2024-PN Pekalongan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Maulana Zidan alias Toing bin Mamat, tempat tanggal lahir Pekalongan, umur 20 tahun, tanggal lahir 24 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal lengkap RT 2 RW 2 Desa Langkap, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa atas nama Maulana Zidan alias Toing bin Mamat telah ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024. Terdakwa Maulana Zidan bin Mamat ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024. 2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024. 3. Penuntut umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024. 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025. Yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP J pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili, menyatakan terdakwa atas nama Maulana Zidan alias Toing bin Mamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 dusbook HP Android merek Vivo Type Y22 warna metaverse green dikembalikan kepada SD Negeri 1 Desa Langkap, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan melalui saksi nil namuna. 6. Memberatkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari ini, Rabu 26 Maret oleh kami, Rizika Syabani SH sebagai Hakim Ketua, Naila Saada dan
Muhammad Alvin Fajri SH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sidni SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum, dan juga terdakwa. Dan ini putusan sudah kami bacakan. Bagaimana? Sudah mendengar putusan ya, terdakwa? Sudah yang mulia. Baik. Apabila ada keberatan atas putusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah bisa dimengerti? Apakah ingin mengajukan banding? Atau pikir-pikir dulu? Pikir-pikir dulu yang mulia. Baik. Baik, demikian sidang pidana dengan nomor perkara 262-PIB-2024-PN Pekalongan secara resmi kami nyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.